Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita datang untuk memuliakan Tuhan saat ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tiada berkesudahan Tuhan kasih setiamu. Kau menyertai kami hari ini Tuhan, dari pagi sampai malam nanti. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar firman ini menjadi berkat buat kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan melalui doa pagi GKI Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya mengambil tema berkat di balik penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata berkat, yang terlintas di benak pikiran kita pasti sesuatu yang mengenakan. Kebanyakan dari kita membayangkan ketika mendapatkan berkat itu berarti sesuatu yang enak-enak saja, seperti kesehatan yang dipulihkan, keuangan yang melimpah, anak-anak yang sukses, atau pekerjaan yang lancar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika yang terjadi hari ini justru sebaliknya? Bagaimana jika saat ini kita sedang mengalami suatu masalah, pintu yang kita hadapi sedang tertutup,
kemudian rencana yang kita sudah susun itu banyak yang tidak terjadi atau berantakan. Tubuh yang kita jaga itu sakit. Kita menjaga tubuh kita dengan baik tetapi malah mendapatkan sakit. Bagaimana sebagai orang percaya kita melihat itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan hal-hal yang buruk tadi, apakah itu berarti Tuhan sedang menahan berkat kita? Apakah itu berarti Tuhan tidak lagi mengasihi kita? Karena terkadang kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak seperti tadi, kita selalu ngomong, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Berkat-Mu yang luar biasa kami terima, sangat indah. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kita sedang gagal, kita sedang dalam masalah, kita selalu berpikir, apa salahku Tuhan? Apakah aku gak berkenan di hadapan-Mu? Apakah aku kurang setia sama Engkau Tuhan? Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersama-sama merenungkan. Saya ambil firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya mempunyai sebuah ilustrasi di mana di sebuah desa hidup seorang petani. Nah, bapak petani yang tua. Bapak petani tua ini memiliki kuda, Bapak Ibu Saudara. Kuda putih yang gagah. Dan tetangga-tetangga bapak petani ini ketika melihat kuda ini, mereka itu merasa bahwa bapak petani ini sangat terberkati karena memiliki kuda yang luar biasa, kuda yang indah, kuda yang gagah, sehingga melalui kuda ini bapak petani mendapatkan pujian dari tetangga-tetangganya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, suatu hari kuda putih milik bapak petani ini melompat keluar pagar, kemudian masuk ke dalam hutan. Melihat hal itu, tetangga-tetangganya berpikir bahwa bapak petani ini sedang mendapatkan kesialan. Bapak petani ini mendapatkan kemalangan karena kudanya yang dibangga-banggakan, yang dipandang tetangga-tetangganya adalah kuda berkat, itu pergi atau kabur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika tetangga-tetangganya berkata kepada bapak petani ini bahwa sangat disayangkan kudamu pergi, kamu mendapatkan nasib yang malang. Apakah yang dikatakan bapak petani ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak petani ini mengatakan bahwa untung atau malang siapa yang tahu, kita lihat saja nanti. Beberapa hari kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata kuda putih yang kabur itu kembali. Dan kuda putih ini kembali tidak sendiri. Kuda putih ini kembali ke rumah bapak petani, itu membawa beberapa kuda liar lainnya. Jadi ketika kuda ini kembali, kuda ini membawa beberapa kuda liar. Melihat hal tersebut, bapak petani merasa senang karena kuda yang dibanggakan itu pulang. Dan tidak cuma itu saja, kuda ini pulang membawa kuda liar yang lain. Nah, melihat hal ini, tetangga-tetangganya merasa senang, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka mengatakan, luar biasa, kamu sangat diberkati karena kuda yang pergi telah kembali. Dan tidak itu saja, ia kembali membawa kuda liar yang lebih banyak. Nah, mendengar hal ini, bapak petani tersenyum, kemudian mengatakan hal yang sama. Untung atau malang siapa yang tahu, kita lihat saja nanti. Beberapa waktu kemudian, ketika anak bapak petani ini mencoba menjinakkan kuda liar yang ada, anak bapak petani ini mengalami sebuah insiden, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika anaknya bapak petani ini mencoba untuk menjinakkan
kudanya berontak. Kemudian anaknya ini terjatuh dan kakinya patah. Melihat kejadian ini, tetangga-tetangga bapak petani mengatakan, sungguh sial, anakmu sekarang lumpuh, ini bencana. Tetapi bapak petani sekali lagi mengatakan, untung atau malang, siapa yang tahu. Kemudian 2 minggu setelah hal tersebut, setelah kecelakaan anaknya yang mengakibatkan kakinya patah, tentara-tentara di desa bapak petani tersebut mencari pemuda yang gagah, yang sehat untuk dibawa ke medan perang. Beberapa dibawa dengan paksa karena perang sudah semakin besar dan mengharuskan untuk pemuda-pemuda maju ke medan perang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika melewati rumah bapak petani ini dan melihat anak bapak petani ini kakinya patah, tentara tidak membawa anak bapak petani ini untuk berperang. Tentara membiarkan anak bapak petani ini untuk tetap tinggal di rumahnya karena tidak memungkinkan untuk anak bapak petani ini perang. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa pandangan kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Kita seringkali bersikap seperti para tetangga bapak petani tersebut. Ketika sesuatu yang baik terjadi, mereka menganggap bahwa ini berkat yang telah kamu terima. Kamu adalah orang yang terberkati. Tetapi sebaliknya, ketika bapak petani ini mengalami suatu masalah, mereka berkata ini sebuah kesialan. Ini sebuah musibah seperti itu. Nah, kita hanya melihat satu potongan kecil dari kain dari kehidupan kita. Kita hanya melihat sekilas pada waktu itu, bukan dampaknya yang di belakang nanti. Tuhan terkadang melihat kita itu bukan hanya sekilas saja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah menata kita dari bagaimana kita lahir, bagaimana kita hidup, sampai bagaimana kita nanti kembali kepadanya. Dan itu sudah tertata oleh Allah, oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh berdiam diri atau kita tidak boleh berburuk sangka atas kehidupan kita. Kita harus tetap positive thinking untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah sanggup merajut penderitaan menjadi kebaikan. Rasul Paulus menggunakan kata turut bekerja di dalam bahasa Yunaninya adalah sinergi. Atau asal kata dari kata sinergi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang menjalin atau merajut kehidupan kita, itu mencampurkan kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita ini bukan hanya kejadian yang manis saja, bukan hanya kejadian yang enak-enak saja, bukan kejadian yang nyaman saja, tetapi juga segala kejadian menimbulkan air mata, segala kegagalan, segala rasa sakit itu boleh kita alami untuk merajut kehidupan kita. Jadi kita mengikuti Tuhan Yesus, kita mengikuti percaya kepada Tuhan itu bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang manis saja. Tetapi kita juga yakin dan percaya ketika kita mengikut Tuhan, masalah akan tetap ada. Tetapi bagaimana masalah itu kita lewati, kita akan menjadi orang yang berbeda. Nah, lalu bagaimana kita harus merespon firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Jika saat ini kita sedang berada di dalam masalah, kita sedang di dalam situasi yang tidak kita inginkan, kita harus belajar tenang seperti Bapak petani tua tadi. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Ketika Dia menutup sebuah pintu di depan kita, bisa jadi Dia sedang melindungi kita dari bahaya. Jadi ketika Tuhan menutup pintu, bukan berarti kita tidak diizinkan lewat. Tetapi Tuhan menutup pintu karena ada bahaya di depan kita. Makanya pintunya ditutup dulu oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi, Tuhan sedang membentuk karakter kita.
supaya kita semakin serupa dengan gambarnya. Nah, sebagai penutup renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan tidak selalu berbentuk hilangnya masalah secara instan. Kadang-kadang berkat terbesarnya justru berupa kekuatan rohani untuk melewati badai, kedewasaan iman saat menghadapi jalan yang terjal, dan permunian hati di dalam kesesakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari serahkan segala aspek kehidupan kita yang terasa berantakan hari ini kepada Tuhan. Percayalah penuh kepada Tuhan bahwa di tangan Tuhan tidak akan ada pernah air mata dan penderitaan yang terbuang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.